yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Bayan, Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muizzil Mukhtiar, yang saking merendahnya beliau bilang tadi, kalau saya ini, bahasa beliau, sudah tua tapi ilmunya masih muda. Berbeda dengan Tuan Guru Muammar, beliau itu masih muda tetapi ilmunya sudah tua. Jangan salah Bapak Al-Mukarram, sekarang ini yang lagi tren itu orang tua, ya. Orang tua sekarang lagi naik daun gara-gara sinetron Walid. Tapi mudah-mudahan beliau bukan Walidnya Bayang. Sekarang gara-gara sinetron Walid niki banyak muncul Walid Sasa. Tapi alhamdulillah di sini banyak yang lihat wali murid. Tepuk tangan buat para wali murid ya. Yang sama-sama kita hormati para al-mukarram, para ustadz, guru-guru kita, para sesepuh, para orang tua kita, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh pemerintahan. Alhamdulillah Bapak Asisten 3 nih Pak bisa hadir di ulang tahun yang ke-6 niki. Tadi di perkenalannya beliau bilang, saya ini orang lekok, tapi sudah tidak kelihatan lekoknya saking lamanya di Karangbajo. Kenapa udah tidak kelihatan lekoknya? Karena beliau udah ketemu lubang. Nih. Jadi lekok udah dilupakan, yang diingat lubang aja ya. Alhamdulillah juga hadir di sini Bapak Kasih Sarpras. Karena salah satu kelebihannya Darul Bayan ini, wali santrinya atau santrinya itu banyak anak-anak pejabat, ya, banyak anak pejabat. Ada yang jadi kasih, kepala seksi, ada yang jadi kabid, kepala bidang, ya. Sehingga tidak usah khawatir Bapak Muizzil Mukhtiar. Walaupun saya tidak dibisiki, tadi kata Pak Kasih Sarpras, saya berjuang, saya berikhtiar, sebagaimana nama pelunggu Mukhtiar, ya. Ya. Insyaallah, ya. Yang sama-sama kita hormati pula Ibu Kapus, ya. Jujur saja Pak Asisten, tumben tiang dengar niki singketan kepala puskesmas niki Kapus. Maka tadi tiang kira nama beliau itu Ibu Kapus, okay? Nah unik nama Ibu niki lintia Ibu Kapus, karena kalau kita salah sebut niki Ibu Kaput jadinya kan. Ternyata Kapus niki singketan Allah karim. Memang paling bisa Pak Asisten niki, okay? Kapus kepala puskesmas, okay? Alhamdulillah hadir juga niki yang dari kepolisian, yang biru polisi. Oh lagi berjaga ya. Pokoknya inilah lebihnya kalau orang Toriko ya Pak Muizzil Mukhtiar. Tadi di sambutan beliau tiang ngelihat beliau itu Masya Allah sesuai sudah dengan umur pesantren niki 6 tahun. Beliau itu lagi lucu-lucunya, nggih. Jadi tidak ada satupun yang membuat beliau kecewa tadi. Yang ada senang. Coba lihat anak-anak Pak. Anak-anak niki, dia tidak perlu banyak mikir. Apa yang mau dikerjakan, kerjakan. Makanya tidak pernah kita dengar ada anak 6 tahun stres, tidak ada.
Tidak ada, karena dia dunia itu main-main, tidak perlu mikir. Ada gelas tendang-tendang, wah, ada jajah lanjak-lanjak. Kalau kita mau makan, dia kalau dia ingin dia injak. Karena dunianya itu ini milik saya, sudah dunia ini katanya. Tercermin tadi dari umur Darul Bayan 6 tahun ini. Dia cari bupati tidak ada, dia tenang, Bupati diwakili sama asisten karena ada 10 tempat, makanya kantor bupati sepi, katanya kan. Allah, dia cari tadi itu cahaya samudra ndak ada. Justru kalau cahaya samudra niki hadir Pak Tuan Guru, peteng lautan. Jadi dia ndak bisa hadir sini karena lagi menerangi lautan. Namanya tuh PT Cahaya Samudra. Jadi biarkan dia bekerja ya, menerangi lautan. Nanti udah gelap baru dia ke sini bawa udang, bawa sumbangan. Luar biasa Pak Muizzul Mukhtiar. Dari Pak Kepolisian. Ini dari Satpol PP. Oh bukan. Astagfirullah, yang kira tadi Pol PP. Mohon maaf Pak Kades. Yang kira Pol PP tadi. Karena kalau dia Pol PP tadi, saya tidak berani bilang Pol PP itu polisi Pamong Praja. Ya, tidak berani saya plesetkan dia. Karena ada anak-anak Pak, mohon maaf, niki ditanya apa kepanjangan Pol PP, apa dia bilang polisi pembubar pedagang. Pol PP, Malah ada ditanya apa kepanjangan Pol PP, polisi pingin pelukan. Macam-macam. Tapi untung nih Pak Kades ya, Pak Kades, para wali murid, para tamu undangan, para guru, singkatnya kita semua santriwan santriwati yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga di siang hari ini, hari Kamis tanggal 25 Syawal, bertepatan dengan tanggal 24 April 2025, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillahnya lagi kesehatan dan keafiatan kita bisa kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan. Salah satunya dengan kita menghadiri acara ulang tahun dan wisuda santri santriwati Pondok Pesantren Darul Bayan yang ke-6. Tepuk tangan buat Darul Bayan. Karena tiang yakin pelunggu yang hadir di tempat niki, mohon maaf, bukan berarti pelunggu tidak punya pekerjaan. Pelunggu yang hadir di tempat niki bukan berarti pelunggu tidak punya kesibukan. Karena setiap kita, semua orang itu pasti dia punya saja kesibukan. Ada saja pekerjaannya. Sekurang-kurangnya ngerausin dengan, saking darah pegawaiannya, ngerausin dengan pegawaiannya. Malah arak dengan si unik lagi niki. Niki tiang tanya, apa pekerjaannya sekarang? Oh, tiang lagi sibuk katanya. Sibuk apa? Sibuk mencari kesibukan. Darah kesibukannya, sibuk dan nyari kesibukan. Karena seperti tadi yang Pak pimpinan Darul Bayan katakan, yang berangkat dari Pagutan niki kurang lebih niki standar waktunya lah 2,5 jam lah niki. Standar kita berjalan. Kalau ngebut yang mungkin bisa 2 jam. Kalau santai mungkin bisa 3 jam. Di tengah mohon maaf, satu tetangga tiang meninggal dunia. Selain dia tetangga, dia juga guru di pesantren. Selain dia guru, dia juga itu keluarga. Pas niki di belakang rumah tiang namanya Pak Ahmad Zulhadenan. Belum lagi acara orang sekarang buka ziarah. Karena bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah niki bisa dikatakan niki bulan dengan merari. Si luwe undangan kita ndak akad nikah niki, para tuan guru terutama. Kalau ndak ada undangan akad nikah, dia undangan buka ziarah. Orang sekarang lagi persiapan berangkat haji. Ndak dia undangan buka ziarah, dia pergi peletakan batu pertama. Karena niki juga bulan orang banyak membangun. Ndak dia peletakan batu pertama, dia menghadiri ulang tahun.
Nggih. Nggak dia ngadiri ulang tahun, dia yang nikah. Nggih. Jadi banyak kesibukannya. Tetapi seperti yang orang bijak katakan, kalau kita mau, maka ada 1001 cara. Kalau kita tidak mau, maka ada 1001 alasan. Contohlah misal kita sebagai pemuda, kalau kita udah mau sama seorang gadis, ya, walaupun ini jangan kamu pikirkan ini santri, ya, hilang hafalanmu nanti ya. Kalau udah namanya mau sama seorang gadis niki, oh, nepi pun tantangannya. Jangankan sekedar disuruh syaratnya, kamu harus belikan saya senet tiap hari. Jangankan sekedar senet, bangun candi 1000 dia lakukan. Kalau laki-laki udah ingin, nih. Tapi kalau perempuannya tidak mau, 1001 alasannya. Sudah orang baik, udah orang berkorban untuk dia. Apa dia bilang? Mohon maaf kak, saya tidak bisa menerima cintamu karena engkau terlalu baik. Pujinya dengan lembut tolaknya. Sakit, nih. Macam sudah alasannya, engkau terlalu baik, saya tidak nyocok untuk kamu, saya ini tidak sempurna, macam arah yang dia nemeli. Sama kayak kita menghadiri ini Pak Muizul, walaupun jaraknya puluhan kilo, walaupun niki banyak saingannya untuk hadir di tempat niki, walaupun tiang dikasih tahu kemarin niki sambil rapat, kemudian ada rapat kemarin hari Ahad ya, ada rapat. Langsung beliau berbisik, kamu korong besok hari Kamis acara di tempat tiang. Oh jam berapa? Jam 9, paling telat jam setengah 10 lah katanya. Oh siap, pokoknya kalau kosong hadir tempat pelunggu. Niki, sambil lalu Niki. Karena memang zaman sekarang Niki, itulah fungsinya teknologi. Supaya apa? Supaya memudahkan pekerjaan kita. Dan tiang tahadus binikmah, khususnya tiang Niki, tiang mohon maaf tidak suka yang namanya formal-formal. Tuan guru, pirang tiang aning gedeng pelunggu, napi ara gin tiang ngundang, sila bayi pelinggi WA tiang bilang. Tidak perlu datang ke rumah, tidak perlu berjumpa. Justru kalau pelunggu berjumpa, kadang-kadang kita lupa. Tapi kalau di WA kan, di HP kita dia ada. Apa agenda saya sekarang kita ingat. Jadi ketemu misal nanti, mohon maaf Pak Asisten, kalau kita ketemu nanti di Lekok, di desa Lekok, bukan di lubang itu ya. Jadi misal pelunggu tiba-tiba ingat, Tuan Guru, besok atau hari ini ada acara tiang, bisa ndak pelunggu hadir? Kalau kosong, insya Allah tiang hadir. Dikirimkan WA saja, ndak perlu ada undangan, tiang hadir. Diundang hari itu juga, insya Allah tiang hadir. Kalau itu acara kematian, karena tumben ya mati kan, masa dia ingin hadirin? Kan gitu. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang jadi tauladan kita, yang jadi ikutan kita dalam semua aspek kehidupan, baik menyangkut ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada makhluk, bahkan malaikat sekalipun, yang lebih paham dibandingkan beliau bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun beliau itu tauladan kita dalam hubungan kita dengan sesama makhluk, dengan sesama semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan manusia, tetapi semua ciptaan Allah, semua makhluk. Beliau tauladan kita. Karena tidak ada makhluk, bahkan malaikat sekalipun, yang melebihi baiknya cara beliau memperlakukan makhluk lainnya. Mau dia manusia, binatang, punya perasaan, tidak punya perasaan, mau pejabat, rakyat, jelata, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia bergerak, tidak bergerak, kayak ini tumbuh-tumbuhan,
Sandal saja sederhana, sandal niki tidak ada perasaannya sandal. Pelunggu injak-injak tidak pernah dia protes. Maka ilat aku dino protes. Sandal nanti pelunggu pula, misal sandal pelunggu ketukar tiba-tiba nangis. Nangis. Ternyata sandalnya ketukeran lain setue. Walaupun sebenarnya semua sandal niki lain setue, Pak. Timak dibeli di toko, lain setue sandal niki, setue kanan, setue kiri. Justru amun pada kanan-kanan semel ngaduna. Justru kalau ada orang jual sandal sama dan laku kanan doang jual, kan? Jadi semua sandal itu sebenarnya dia lain sebelah, lain setui. Walaupun ketuker sandal ndak dia nangis, karena apa? Dia ndak punya perasaan, dia apa-apakan, ndak peduli sandal niki. Tapi nula akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sandalnya pun niki dia apikan sama baginda Nabi. Sandal kalau kotor dia bersihkan, sandal kalau putus dia jahit, sandal kalau ndak digunakan ditaruh di tempatnya. Padahal sekedar sandal, begitu dia dihargai sama makhluk paling mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husni kama ra'ayna katu ya wajah sururi. Asyraqal badru alaina, telah terbit bulan di atas kami. Fakhtafat minhul budur, maka rontoklah bulan-bulan lainnya. Mislu husni kama ra'ayna, semisal indahmu tak pernah dipandang mata. Ya wajah sururi, wahai tokoh orang yang wajahnya selalu bergembira. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi Tuan Guru Muizzil Mukhtiar menyampaikan kepada tiang untuk menyampaikan pengajian niki 1 jam. Okay? Dan niki tiang lihat jam 12 kurang 13 menit. Dan beliau juga sudah mengingatkan acara ini harus berakhir menjelang azan zuhur. Acara niki bukan berakhir dengan selesainya ceramah, bukan. Karena setelah ceramah ada doa. Setelah doa ada makan-makan. Jadi maksud beliau itu sampai makan-makannya itu harus selesai sebelum azan zuhur. Okay? Maka tiang akan sisahkan waktu menuju azan zuhur niki kurang lebih 30 menit. Okay? Karena kan belum doanya, belum makannya, belum hidupin mobilnya, belum muter motornya, itu kan butuh waktu 30 menit sampai menjelang azan. Sehingga kurang lebih yang nyampaikan niki karena 5 menit, supaya ada kesempatan menyelesaikan yang lain. Jadi yang pertama, jadi tiang sampaikan niki yang real aja lah, yang real saja. Jadi yang pertama, tadi tiang berbisik kepada beliau, Al-Mukarram, sampai umur pesantren Pelungguh yang ke-6 niki sudah berapa santri-santriwati yang diwisuda hafal 30 juz? Beliau bilang setiap wisuda itu 5, 6, kadang-kadang 4 yang kami wisuda. Oh, berarti kalau dirata-ratakan 5, yang bilang sampai tahun ini, sampai wisuda kali ini itu ada 30 wisudawan, wisudawati, ya, hafiz, hafizoh
yang diwisuda di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Bayan. Lalu tiang nanya, yang sekarang ini yang mau diwisuda berapa? 6 orang. Terus yang sudah diwisuda niki dia kemana? Beliau bilang, alhamdulillah, kita sudah ada kerjasama dengan Universitas Sebagu, kerjasama dengan Kediri, kerjasama dengan macam-macam dia sebut. Karena santri kita yang diwisuda 30 juz itu akan diterima kuliah gratis di sana. Lalu tiang bilang sama beliau, kok Darul Falah tidak disebut? Padahal Darul Falah itu punya sekolah tinggi ilmu syariah. Sekolah tinggi ilmu syariah, Darul Falah, walaupun dia umurnya tidak terlalu tua sama kayak Pelunggu. Kalau tidak salah dia wisuda baru 4 kali niki. Sekolah tinggi ilmu syariah Darul Falah niki. Tapi kalau dibandingkan dengan, mohon maaf, sekolah-sekolah tinggi agama di Kota Mataram, Setis Darul Falah itu yang terbaik. Yang sama-sama baru berdiri maksudnya niki. Jangan dibandingkan dengan swasta yang sudah ratusan tahun umur organisasinya. Misal Muhammadiyah. Muhammadiyah niki universitas swasta, tapi organisasinya umurnya itu sudah ratusan tahun Muhammadiyah niki. Makanya Muhammadiyah niki dia masuk di 10 organisasi terkaya di dunia. Di dunia loh. Lalu yang bilang sama dia, nih sekarang yang mau diwisuda niki, yang bilang ada 6 orang tadi diwisuda, itu kalau mau kuliah di Setis Dapa saya kasih gratis. Tuh, Pak Muji Mukhtiar. Tapi tadi yang disebut Bagu, Kediri, darat be sebut Nepal Butan saya bilang. Padahal pondoknya Mesa. Dikira kita ndak mau ngasih gratis apa? Ya, tadi 6 yang diwisuda kalau mau kuliah di Setis Dapa kasih gratis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti tadi yang dikatakan juga sama Pak Kasih, di umur yang baru 6 tahun, Pak Muhyiddin Mukhtiar, mungkin sama kayak Setis Dapa saya bilang tadi, pesantren atau lembaga apapun namanya, kalau umurnya masih 6 tahun, Pak Guru Muhyiddin Mukhtiar belum bisa seperti niki, punya aula Masya Allah, kala-kala lapangan futsal. Nggak ada pesantren atau lembaga umur baru 6 tahun semaju Pelunggu. Buat tangan buat Darul Bayan. Ini umurnya baru 6 tahun, Masya Allah. Anak-anak yang hafal 30 juz sudah lebih 20 orang dia cetak. Umurnya baru 6 tahun, Masya Allah. Santri-santrinya, wali santrinya itu ada beberapa orang pejabat, punya tanah luas. Dan tadi semua yang bicara itu akan memperjuangkan katanya. Nih, dan ini adalah prestasi. Kenapa bisa seperti ini Pak Muhyiddin Mukhtiar? Yang pertama, sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW katakan, al-ulama warasatul anbiya. Ada juga tadi disebutkan hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Tapi saya mulai dari yang pertama nih Teguh. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu warisannya para nabi. Jadi artinya ulama-ulama sekarang ini, pimpinan-pimpinan pesantren, orang-orang yang buka lembaga-lembaga pendidikan ini, dia adalah bukti mukjizat kebenaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam udah sekian ribu tahun tidak ada di atas dunia ini, tapi ada orang-orang yang tetap menyuarakan ajaran beliau. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana pohon Guru Muhyiddin Mukhtiar, daunnya bisa bertahan tetap hijau karena dia masih nyantol dengan rantingnya. Rantingnya itu masih bisa menumbuhkan daun-daun bunga bahkan buah karena ranting ini masih nyantol kepada batangnya.
Batangnya masih subur tumbuh, bertangkai ke sana kemari, memberikan keteduhan karena dia masih nyambung dengan akarnya. Akarnya masih tetap bisa mentransfer energi kepada batangnya, itu karena dia masih nyambung dengan sumber air. Begitupun ilmu pengetahuan. Jadi kenapa Darul Bayan ini bisa sukses, Pak Muizzul Mukhtiar? Akui tidak akui, sadar tidak sadar, ini salah satu berkahnya Tuan Guru Haji Abhar Muhyiddin Musallam Pahutan. Walaupun tadi beliau berbisik kepada saya, Al-Mukarram, banyak yang protes, banyak yang WA saya. Ini Ustadz Muizzul Mukhtiar tidak tamat mondoknya kok bisa punya pondok pesantren. Tiang tidak mau jawab waktu itu ketika beliau berbisik, tapi sekarang saya jawab dia. Jawabannya apa Tuan Guru Muizzul? Saya tidak tamat saja jadi Tuan Guru punya pesantren, apalagi saya tamat. Ya. Ini yang namanya keberkahan. Tapi dengan catatan tadi, analogi pohon. Daun kalau udah jatuh, Pak, pasti kering. Daun kalau udah jatuh, Pak, seindah apapun namanya bunga, mau dia bunga mawar, mau dia bunga melati, mau dia bunga bang, bunga apapun namanya, ya, seindah apapun bunga itu, kalau dia dipisahkan dari pohonnya, Pak, lama-lama jadi sampah. Memang pertama wangi, banyak orang senang. Wangi mawar nih, saya dikasih tadi sama si Amit, saya dikasih tadi sama si Rauf, seneng. Tapi kalau udah seminggu 2 minggu, seindah apapun bunga ini, semahal apapun bunga ini, seapapun kita hormati yang berikan bunga ini, pasti jadi sampah. Kenapa? Terpisah dengan pohonnya. Begitupun kita, ya, siapapun yang punya lembaga, siapapun sekarang udah jadi ulama, sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, jangan pernah lupakan orang-orang yang berjasa kepada kita. Bil khusus tadi engkau anak-anak yang wisuda, Masya Allah. Memang kita kalau melihat orang tua sama anak, itu bawaannya pingin nangis. Ya. Tadi yang lihat Tuan Guru Muizzul Mukhtiar lah menahan air matanya. Ini tiang pun lelah, jangan nangis, jangan nangis. Tiang bilang, kalau nangis dah jadi, dah ceramah nih, tiang bilang ya. Tidak mungkin tiang ceramah tadi bikin peluh ketawa sambil Papa, tidak mungkin ya. Tiang bilang, jangan nangis, jangan nangis. Ya. Jadi luar biasa engkau anak-anakku ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang diharapkan sama orang tua kita itu, anak-anakku itu tidak banyak ya. Yang diharapkan sama orang tua kita itu sederhana. Jadi anak berbakti, sederhana. Orang tua itu tidak mau dia anaknya harus jadi bupati, tidak. Harus jadi kepala dinas, harus jadi kiai, harus jadi tuan guru, tidak. Cukup engkau jadi anak berbakti. Dan potensi anak berbakti itu peluang besarnya kalau engkau belajar agama. Kalau engkau belajar Al-Quran. Coba lihat tadi, mohon maaf, bukan tanpa mengurangi rasa hormat yang kepada pelunggu tadi orang tua yang berdiri. Kalau kita lihat orang-orang tua yang berdiri tadi itu, perhatikan dari jauh saja sudah kelihatan tangannya keras, Ibu. Artinya sehari-hari Riki pegang batu, sehari-harinya ini pegang cangkul. Coba pelunggu lihat tadi kaki-kaki mereka, itu sehari-hari kena lumpur. Tidak pernah pakai sepatu, tidak pernah nginjak keramiknya epicentrum, tidak pernah. Gitu. Coba lihat wajah-wajah beliau, tidak ada yang skincare-nya mahal, tidak ada yang pernah masuk salon, kering, keriput, tua. Tapi Masya Allah, walaupun mungkin secara ukuran dunia dia kalah dengan, mohon maaf, orang yang banyak uangnya, orang yang tinggi jabatannya, tetapi bisa jadi ukuran akhirat. Besok kita yang minta bantuannya, Pak tolong saya, Pak tolong saya. Tetapi tidak ada orang menolong siapa di sana, bapak-bapak, ibu-ibu.
Tidak ada orang menolong bapaknya, tidak ada orang menolong ibunya, tidak ada orang menolong anaknya. Pada saat itu kita hanya mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nun yughni. Jadi masing-masing orang saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga mudah-mudahan anak-anak yang hadir di tempat ini, orang tua yang hadir di tempat niki, pelunggu nanti ketika berada di yaumul qiyamah, kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita serahkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren. Kita serahkan anak-anak kita belajar Al-Qur'an. Walaupun mungkin kita belum bisa baca Al-Qur'an, walaupun mungkin kita belum pandai Al-Qur'an, walaupun kita mungkin belum hafal Al-Qur'an, tetapi ketika memiliki generasi kita yang paham, pandai baca Al-Qur'an, apalagi seperti yang Nabi katakan, man qara al-Qur'an fastazharah wa halilu halalah wa harrimu haramah adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu min asyratin ahli baiti qad wajabat lahumun nar. Siapa yang baca Al-Qur'an, kata Nabi, siapa yang belajar Al-Qur'an, kata Nabi, fastazharah, kemudian dia mengamalkannya, kemudian dia mendakwahkannya, kemudian dia menyebar luaskannya, wa halilu halalah, yang halal dia kerjakan, wa harrimu haramah, yang haram dia tinggalkan, adkhalahu Allahul jannah, maka Allah kasih dia kemuliaan, masukkan ke dalam surga, wa syafa'ahu min asyratin ahli baiti kad wajabat lahun nar. Tidak itu saja, Allah tanya sama dia nih, sekarang kamu nih ahlul Quran udah di surga, sekarang saya tanya kamu, ada ndak keluargamu di neraka? Kenapa ya Allah tanya si ahlul Quran ini? Saya kasih kamu kesempatan, syafa'ahu min asyratin ahli baiti, selamatkan 10 anggota keluargamu yang saat ini berada di neraka. Tidak beruntung kita jadi keluarga yang paham Al-Quran, Bapak Ibu. Tidak beruntung kita jadi orang tua yang anaknya paham hafal Al-Quran, Bapak Ibu. Oleh karena itu istiqomah, pondokkanlah putra putri pelunggu di pondok pesantren Darul Bayan. Demikian yang bisa tiang sampaikan. Mohon maaf lebih 5 menit burungge. Janji tiang 5 menit 10 menit dari niki. Hadanallah wa yakum ila sabilil falah wal muwafiq laqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.